Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati kami, sudah Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami juga percaya tahun ini kami mengalami pengenalan akan Allah di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menikmati kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Yang percaya kita terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan yang bertugas. Shalom. Shalom. Kita buka renungan firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 saya akan bacakan perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang murid dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5.000 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Dan mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya.
Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus, ia berangkat. Di seberang laut itu mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar-benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi semua supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku itu adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tidak tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa.
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu banyak murid-murid yang Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kau melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang mengikut Yesus. Kita akan belajar tentang mengikut Yesus. Kita sudah sering kali mendengar khotbah-khotbah di perikop ini ya. Di perikop ini kita sering mendengar khotbah-khotbah tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, selama Tuhan Yesus berada di dunia ini banyak sekali mujizat yang telah dilakukan. Selama Tuhan Yesus berada di dunia, banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu apa? Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Di ayat 1 sampai 15. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah berkat multiplikasi. Berkat yang luar biasa. Nah, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ceritakan di ayat 16 sampai 21 bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia melakukan mujizat berjalan di atas air. Setelah itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya menyeberang ke Kapernaum. Jadi setelah mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyingkir. Dia berjalan di atas air. Nah, berjalan di atas air menyeberang ke Kapernaum. Setelah tiba di Kapernaum, ternyata banyak orang yang masih mencari Yesus. Setelah tiba di Kapernaum, banyak orang yang datang untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, mereka ini yang menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi orang-orang yang menikmati mujizat itu, orang-orang yang menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terus pergi mencari Tuhan Yesus, dikejar sampai ke Kapernaum. Jadi setelah Tuhan Yesus memberikan mujizat, orang-orang ini mengejar Tuhan Yesus. Orang-orang ini mengejar Tuhan Yesus karena sudah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka di ayat 25, dan 26. Ayat 25 dan 26. Tuhan Yesus menegur mereka ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Tuhan Yesus mengetahui motivasi mereka. Ditegur oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengetahui motivasi mereka. Tuhan Yesus ngomong di ayat 48 sampai 51 seharusnya yang mereka cari itu bukan roti yang bisa
makan seperti nenek moyang mereka. Mereka teringat akan nenek moyang mereka dipelihara oleh Allah di padang gurun. Nah, ini mukjizat ini yang Tuhan Yesus lakukan sama seperti mereka, sama seperti nenek moyang mereka, yaitu diberi makan dengan roti dan ikan. Nah, Tuhan Yesus menegur mereka karena motivasi mereka salah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seharusnya yang mereka cari itu bukan cuma soal roti yang dimakan, tetapi seharusnya mereka mencari Yesus yang adalah roti hidup. Karena hanya Yesuslah yang memberikan kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tahu motivasi mereka hanya untuk mencari roti saja. Nah, mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Harusnya mereka yang mereka cari itu adalah Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Nah, setelah mendengarkan perkataan tersebut, banyak di antara mereka yang bersungut-sungut akhirnya. Setelah ditegur oleh Tuhan Yesus, banyak yang bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi mengikut Tuhan Yesus. Jadi cerita ini sudah kita sering kali kita dengar, kita akan cuma mengulang saja. Jadi Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, orang-orang mengikutnya, lalu Tuhan Yesus menegurnya karena yang dicari bukan Tuhan Yesus, tapi yang dicari adalah rotinya. Jadi sekarang pertanyaannya buat kita adalah apa yang kita cari? Sekarang pertanyaannya adalah selama ini apa yang kita cari? Kalau menurut Yohanes 6 ini ada dua tipe orang Kristen. Ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama yaitu yang hanya mencari berkat dan mukjizat saja. Jadi tipe orang Kristen yang pertama ini kalau menurut Yohanes pasal yang ke-6 yaitu orang Kristen yang hanya mencari berkat dan mukjizat saja di ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 itu orang-orang datang hanya untuk mencari roti saja. Nah, banyak sekali di antara kita, di antara orang Kristen ini datang ke gereja agar motivasinya hanya untuk mencari berkat saja, hanya mencari mukjizat saja. Banyak sekali seperti itu. Nah, itu adalah motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Jadi motivasi mengikut Kristus, motivasi datang ke gereja, motivasi beribadah hanya untuk mencari berkat, hanya untuk mencari mukjizat, hanya untuk mencari benefit saja. Jadi melayani Tuhan, apa untungnya buat aku? Nah, mulai ada hitungan. Nah, seharusnya kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Mukjizat itu pasti Tuhan berikan. Berkat itu pasti Tuhan berikan. Jadi mukjizat itu bukan tujuan akhir kita. Mukjizat itu hanya rambu-rambu supaya kita bisa datang kepada Kristus. Jadi tipe orang Kristen yang pertama menurut Yohanes 6 itu yaitu orang Kristen yang hanya mencari berkat dan mukjizat. Supaya kita dilalukan dari itu semua, kita percaya, kita mengikuti Yesus karena benar-benar kita tulus. Dan yang kedua, tipe yang terakhir, orang Kristen yang benar-benar mencari Tuhan Yesus. Orang Kristen yang benar-benar mencari Tuhan Yesus. Mencari bukan karena apa yang kita dapatkan dalam mengikut Kristus. Jadi benar-benar mencari Kristus itu, benar-benar mencari Tuhan itu bukan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tetapi apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita mengikuti Yesus karena apa yang telah kita terima dari Tuhan, yaitu apa? Keselamatan. Kita sudah menerima keselamatan. Kita melayani Tuhan, kita datang ke gereja, itu karena ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mundur karena tidak mendapatkan mukjizat, orang-orang yang tidak mundur karena tidak kecewa oleh Tuhan, itu kalau kita lihat ke-12 murid Yesus itu tidak mundur. Mereka tidak mundur seperti murid-murid yang lain. Mereka tetap mengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap mengikut Tuhan Yesus meskipun perkataan Tuhan Yesus keras. Apa yang terjadi? Mereka tidak hanya mendapatkan mukjizat loh. Ke-12 murid ini tidak hanya mendapatkan mukjizat, tetapi mereka juga bisa melakukan mukjizat
mujizat. Jadi hari-hari ini kalau kita fokus kita hanya mencari Tuhan Yesus. Fokus kita hanya karena kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Kalau fokus kita hanya untuk berkat dan mujizat, kita nanti akan kecewa. Jadi biarlah mulai pagi hari ini kita diingatkan lagi bahwa apa motivasi kita mengikut Tuhan Yesus. Apakah motivasi kita karena kita cinta, karena kita bersyukur, kita benar-benar sayang kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan, atau hanya karena mencari berkat dan mujizat saja. Biarlah renungan yang singkat ini mengingatkan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Daniel. Tuhan memberkati. Satu hal yang saya tangkap di sini, memang kata-kata percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, ini loh. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan. Supaya kita percaya sungguh-sungguh. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, dia percaya akan kedaulatan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, ya. Sehingga kita lihat waktu ditanya sama Tuhan, Petrus dan murid-muridnya, karena banyak yang mengikut Yesus karena orang Jawa katakan karena makanan, karena badokan, karena jasmani, ingin diberkati, ingin mendapat mujizat, menjadi kecewa. Kenapa orang banyak kecewa? Ini saya ambil dari sini. Karena motivasi yang tidak benar. Jangan sampai kita kecewa kepada Yesus. Sebetulnya kekecewaan itu terjadi karena motivasi yang tidak benar. Mereka mengharap Yesus itu jadi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka berharap supaya Yesus mencukupkan kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka. Mereka ingin mujizat-mujizat, padahal Tuhan itu sebetulnya memberikan kuasa kepada kita. Betul? Seringkali orang mengharapkan semuanya dari Tuhan, motivasinya salah. Motivasinya untuk kepuasan diri sendiri. Tapi kalau kita mengerti yang dimaksud Tuhan, percaya kepada Yesus, kita percaya akan kedaulatan Bapa yang di sorga, dan percaya juga kepada anaknya Yesus, sehingga mereka tidak kehilangan selama-lamanya. Dikatakan di ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya, Tuhan memberikan, sebetulnya Bapa di sorga membuka mata rohani kita semua supaya kita datang kepada Yesus. Bukan karena motivasi yang salah untuk jasmani ini, tapi motivasi kita mendapat keselamatan, hidup yang kekal. Kalau kita makan roti dan darah Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan
Dan orang bisa percaya kepada Yesus. Karena anugerah Allah. Anugerah Allah. Anugerah Allah. Karena kasih karunia Allah. Kita bersyukur yang doa pagi pun hanya sebagian orang yang mau mengerti kebenaran ini. Kita mencari Tuhan, bukan mencari secara supaya kita diberkati. Memang diberkat itu sudah jadi bagian kita. Tapi kita mencari Tuhan karena kita mencari perkara yang di atas. Hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Itu menjadi bagian kita bagi orang yang percaya. Jadi kita ini orang yang berbahagia. Kalau kita percaya Yesus, Tuhan yang bisa memberikan roti, yang bisa memberikan roti yang hidup, bisa memberikan hidup yang kekal. Semua karena anugerahnya. Sekarang tinggal respon kita. Setelah menerima, kita harus berterima kasih. Kita menerima Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur. Semua karena anugerah Tuhan. Inilah anugerah yang terindah. Mari kita mempercayai Yesus anak Allah. Dengan segenap hati. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Namanya orang mempercaya itu. Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Pedangkah? Aniayakah? Sakit penyakitkah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Corona, oh Tuhan sudah lalukan, tidak bisa memisahkan kita. Ketakutan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu percaya akan kedaulatan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, bisa meluputkan kita dari saat ini virus-virus ini. Karena kita percaya, kita pakai hikmat Tuhan, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ini percaya yang sesungguhnya bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam memperingati perjamuan kudus minggu pertama. Tuhan ampuni kami. Kalau kami tidak mempercayai-Mu. Ampuni kami Tuhan. Engkau roti kehidupan. Orang yang makan roti dan minum anggur. Makan roti. Makan daging Yesus. Dan minum darah Yesus. Dia tidak akan dibangkitkan pada hari akhir zaman. Ampuni kami kalau kami tidak mempercayai Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Buka mata hati kami. Supaya kami mengerti kebenaran ini. Dan berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan mata hati kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepadamu. Orang yang percaya kepada Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Dengan bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap usaha pekerjaan mereka sepanjang hari ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya la bala 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 bala. La bala 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 bala. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kita hari ini, Tuhan mengasihi kita, memberkati kita. Sama-sama saya katakan, amin.